Atarisme. Ya, ini kita mau coba minjem mic baru. Ya, namanya juga konten kreator pemula ya. Iya, baru ngerintis. Rintis Kemerdekaan. Rintis kemerdekaan ada jalan tuh. Ada jalan rintis kemerdekaan. Kita ngobrolin apa nih hari ini? Tes mic. Tes mic. Kita. Jadi kita tadi itu ngetes mic ini terus bisa. Ya udah bikin konten. Iya. Tapi memang tadi itu udah ada beberapa niat ya mau ngobrolin apa. Ya, Cuman kayaknya temanya belum terlalu menarik kalau nggak ada narasumber. Iya, betul. Ini karena mic-nya cuma 2, kalau mengundang narasumber, dia nggak pakai mic. Gak pakai mic. Nanti dia bahasa isyarat. Atau saya sendirian, ya Ian nggak usah. Atau Ian sendirian saya nggak usah gitu. Pokoknya gitu aja lah nantilah. Iya. Yang penting ada host, ada gestarnya. Dia narasumbernya. Oke. Tapi mau nanya-nanya aja nih di umur-umur Anda yang sudah mendekati kepala 4. Weh, enggak dong, belum. Belum ya? Kepala 5. Kita Nambah ya? kaki 3 gitu. Iya, saya itu belakangan ini loh resah. Ini aneh ya. Ini ngobrol aja nih, kita ngobrol aja. Ini aneh. Apa itu? Seminggu terakhir ini, entah kenapa, saya itu ada dalam obrolan yang ngomongin ini, resign kerja. Aneh loh. Itu dari satu orang atau dari Dari beberapa banyak orang, beberapa orang. Ada tingkat saya kuliah yang udah kerja di perusahaan apa atau di mana di media gitu. Tiba-tiba obrolannya tentang mau resign. Padahal maksudnya secara usia kan di bawah-bawah saya tuh. Saya kan selalu mikir, oh gimana sih orang mempertahankan kerja sekarang ini kan. Tapi malah kayak mereka itu ya selalu pengen resign gitu. Itu bisa dibilang Gen Z bukan? Bisa jadi kemungkinan gitu. Mungkin soalnya saya pernah baca artikel ya. Gen Z dan sekarang itu cenderung tidak betah di dalam Gitu. pekerjaan. Nah itu yang mau saya obrolin tuh. Jadi kemarin itu entah kenapa ada dalam obrolan yang nggak nyangka gitu, mereka udah dapat kerjaan yang saya lihatnya gitu ya, ngelihatnya itu kayaknya Settle lah stabil, ya. settle gitu. Tapi begitu nanya gimana rencana ke depan, saya mau resign kak. Ada 3 orang loh ngomong kayak gitu, dan 1 orang bahkan udah melakukannya. Siapa itu? Ada tingkat saya. Oh, bukan saya. Bukan. Kamu ngomong mau resign ya? Tidak dong, saya mau Iya, memperpanjang hidup. Dia mau jadi konten kreator. Karena kemakan omongan tuh kalau berkarya hidup dari karya. Hidup dari karya. Tapi bisa sih sebenarnya hidup dari karya itu. Nah, itu tadi balik lagi. Jadi belakangan ini kok selalu ngomong, saya kan selalu ngomong jangan nyari kerja itu susah gitu kan. Tapi kayak mereka selalu kayaknya santai. Malah kayak bahasanya, saya tuh udah ngerasain dapat duit tanpa harus kerja ke kantor kak. Kata dia. Oh, dia mungkin sudah coba freelance ya. Ada, dan itu udah menghasilkan. Silakan, ya. Serius, itu nggak tahu ya dalam seminggu 2 minggu ini itu selalu ada obrolan itu. Dan memang yang belakangan ini yang adik-adik tingkat ya, maksudnya di bawah kita umurnya. Ya artinya dia memang mencoba hal baru ya. Benar. Mungkin ada Justru ini malah bukan mencoba hal baru. Mereka udah nyoba hal itu dan menghasilkan. terus mereka kerja juga. Nah ternyata setelah mereka yang kerja ini membuat kayak mereka itu kayak stres malahan gitu. Iya. Serius. Jadi itu. membandingkan ya kerjaan dia yang Di kantoran dengan yang freelance itu. dengan penghasilannya. Iya. Walaupun mungkin saya nggak tahu ya, mereka mungkin nggak secara terbuka ngomongin penghasilan, tapi yang dikerjain di rumah itu ya cukup untuk mereka nongkrong, mereka beli alat-alat pendukungnya. Mungkin kemakan juga dengan lagunya Fortune nggak? Keluar dari Keluarlah dari zonasi. Pendidikan. Jadi afirmasi apa ikut orang tua? PPDB malahan kita. Ini kita mau ngeliat dulu nggak ada hasilnya? Jalan nggak ini masih? Jalan sudah jalan. Udah pasti Serius jalan. ini? Nggak apa-apa. Aman ya? Ya kalau meskipun nggak jalan, ini konten ini dibuang juga nggak masalah. Atau kita dubbing ulang? Nanti ucapannya beda sama dengan omongan kita. bibir kita. Gitu, iya. Nah ngomong-ngomong soal kerjaan ini, kita kerjaannya ya kayaknya di masa-masa sekarang ini cara orang kayak umur kita samain bahwa mencari kerja itu sudut pandangnya beda kali ya. Iya. Kan kayak kemarin sih saya ngobrol nih, misalnya saya bukan membandingkan, saya dulu tuh pernah kerja yang
dapat kontrak gitu ya, atau misalnya ditawarin kerja, saya selalu bilang dulu saya tuh kerja nggak pernah tuh nanya-nanya gimana gajinya atau bayarannya gimana. Duh. Iya, nggak, maksudnya awal-awalan ya diajak kerja gitu. Saya tuh ya mungkin ada nggak enaknya juga gitu ya, diajak kerja sama Diajak senior, teman, senior. senior atau teman itu nggak yang langsung nanya berapa bayaran gua gitu. Jadi tapi saya yakin itu ada revenue-nya ada, tapi nggak yang nanya langsung. Oh, nggak ada Gimana? standarnya ya. Ada rasa nggak enak pertama, ada juga kayak ya mungkin saya juga ngerasa kemampuan saya belum terlalu layak untuk ngedilin Pekerjaan gaji itu. itu loh. Oh, Misalnya kayak gajinya. belum pengalaman gitu kok, sok-sokan Kayaknya penawaran begini, gitu iya. kan. Kalau misalnya sekarang kan berapa ini gaji berapa gitu. Nah tapi yang ada di tingkat saya itu kayak gitu. Jadi sampai dia bilang saya nggak bisa kak, saya tuh harus nanya dulu apa kontraknya, saya baca, Memang terus berapa ininya, kerjaannya gimana, job desk-nya job desk-nya gimana. apa, penghasilannya berapa gitu. Iya. Ya mungkin nggak karena lapangan kerja, nggak juga ya, lapangan kerja sekarang makin susah. Ya enggak, lapangan kerja susah yang kerja kantoran atau perusahaan, tapi mereka juga punya gambaran kerja yang tanpa harus di kantor gitu mungkin. Mungkin ya, mungkin saya nggak tahu, tapi ketika pun itu harus di kantor, mereka harus tahu dulu nih detail-detailnya. Dan mereka yang nggak mau kalau nggak sesuai itu. Iya. Makanya saya langsung, aduh, dulu saya tuh ya pernah yang diajak juga, pernah yang jelas yang secara kontrak ada. Itu pun kontrak yang nggak saya ikut-ikutin amat gitu. Tapi tetap dijalanin Tetap dijalanin. dan sampai selesai. Sampai lama. Iya Durasi lama, waktu dan yang artinya lama ya? karena saya merasa apa yang saya dapat ya sesuai dengan apa yang saya keluarkan gitu. Walaupun memang kadang ini idealnya itu bukan hanya revenue-nya, bukan hanya uang, tapi Pengalaman, ilmu, pengalaman experience, value. gitu-gitu. Nah itu jadi ternyata mereka begini cara pandangnya. Entah benar itu terjadi atau enggak ketika mereka kerja, nggak tahu ya, tapi itu yang mereka mau dan udah ada gambaran kayak gitu kalau memang ditawarin kerja. Itu. Dan ngomong-ngomong, kita kan lagi tes mic ya. Tes mic, ini juga ngomongin Tes mic. tes. Dan ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, kalau kerjaan kan kita dites. Dites. Masalah tes ini, pernah nggak tes CPNS? Punya pengalaman Gimana nggak? ya? Nah ini kita ngomongin kerjaan ya, bagus juga ini. Hmm. Saya itu jujur ya, nggak pernah kepikiran jadi PNS. PNS. Kenapa? Nggak pernah kepikiran sama sekali, karena mungkin kultur entah di keluarga gitu ya. Mungkin keluarga saya nggak banyak dari PNS. Jadi nggak punya rasanya ya gitu. Iya, nggak punya kayak ini loh kerjaan itu kayak gini, nanti lo bakal hidup sejahtera atau terjamin gitu. Mungkin kalau orang tua saya itu lebih, dan banyak keluarga saya itu bagiannya ini BUMN gitu, kayak BUMN gitu. Mungkin ya mereka ngarahinnya ke situ juga gitu sebenarnya. Mungkin PNS yang lain mungkin. Pegawai Negeri Slapina. mungkin. Rans dong ya. Kita pegawai lagi kita selapin. Jadi ini Mary. Atau kalau misalnya atau apa namanya? Nyari singkatan nih. Bukan. Pengasuh Rapat Rahmat Cipung itu siapa? Oh, si Mbak Mbak Lala sama yang Cipung siapa? Si ini siapa? Susrini. Susrini. Nah jadi ya itu Ya belum akhirnya- nggak pernah ya akhirnya. pernah. Oh, Akhirnya tes juga pernah juga Akhirnya tes. pernah. 2000 lupa saya. Pokoknya intinya waktu itu sudah mendekati umur-umur terakhir mau Itu batas. Motivasinya apa itu ikut tes itu? Ya awalnya saya Karena memang putus asa atau memang coba-coba atau nyoba sih. nyoba ya? Nyoba. Itu nggak ada dorongan malahan. Nggak didorong-dorong. Nggak ada didorong. Justru saya juga nggak dorong. Tapi memang waktu itu saya tuh bener-bener pengen tahu gimana proses, Proses pendaftarannya yang memang jelimet itu ya. Iya. Jelimet saya harus begadang-begadangan, ngapain? ngupload. Oh, kirain nyari ini bocoran soal. Iya, enggak, belum sampai ke situ malah. Oh. Baru sampai pendaftaran. Oh, yang ngupload ijazah segala Iya, macam ngupload gitu ya. administrasinya gitu. Baru sampai pendaftaran. Alhamdulillah gagal administrasi. Tidak lolos. Kalau pengalaman saya itu tes. Seingat saya ya, tes CPNS itu sudah 1, 2, 3 kali lah. 3 kali. 3 kali. banyak Saya sampai juga ya. Tanggamus loh, nginep tempat temen. Itu tapi sampai tes. Tes. Yang sampai tes sudah 3 kali. Saya belum ikut sih tesnya. Tes itu pertama itu ikut di kota,
apa sih Bandar Lampung ya, Ya, Bandar Lampung. Pemkot ya. Pemkot Bandar Lampung tesnya kalau nggak salah di gedung ini di SMP, lupa saya SMP berapa, pokoknya di gedung sekolah lah. SMP 1 Mesuji. Lantai 2 pokoknya. Enggak, masih di Bandar Lampung. Iya nggak mungkin juga tesnya di Mesuji dong. Iya juga ya. Bisa jadi kalau dia ikut formasi Bandar Lampung, tesnya di Mesuji ada nggak ya? Yang terdekat mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin ya. Ada. Enggak ada. Nggak ada. Sesuai Harus wilayah. di- Kalau dulu sesuai wilayah Oh, pendaftaran iya. disuruh tesnya. Yang kedua di Tanggamus. Itu bareng-bareng sama temen dulu itu. Orang berapa daftar di situ, jadi nginep tempat temen, tes di Tanggamus. Yang ketiga di Unila. Saya pernah daftar di PNS Unila, jadi PNS Unila. Oh, jadi pegawai Unila. Pegawai Unila. Cuman Gimana Kalau- pengalaman ikut tes PNS? serasa ujian nasional lagi. Iya. Soal-soalnya itu mirip-mirip lah. Saya jadi mikir belajar lagi. Apa yang waktu itu ngebuat jadi nggak lulus akhirnya? Nah itu nggak tahu faktor apanya. Kan dulu biasanya pengumumannya itu di koran. Oh, yang belum langsung CAT belum ya? Belum. Oh. Yang CAT yang di Unila, yang tesnya. Tapi memang langsung komputer. nilainya kelihatan. Iya. Yang sebelum-sebelumnya itu dulu masih misalnya ada info pengumuman Iya. tanggal sekian, langsung ngeburu koran Oh. hari itu. Ya, sama itu. kayak dulu kita kuliah sekolah kuliah ya, masuk kuliah ya. SPMB itu kan ada pengumumannya di koran. Iya. Itu saya beli ini tuh, beli korannya di Pasar Natar. Serius itu, dari rumah saya itu dari Batu Puru, saya ke Natar naik angkot, Pagi-pagi itu. pagi-pagi nyari koran, pulang, jalan dari Batu Puru itu. Ngebacain nama-nama kan banyak Iya, kan? namanya banyak. Jadi dari Batu Puru sampai rumah saya itu kan sekitar 1 kiloan lah ya. Nggak ketemu nama kita. Ketemu udah mau deket rumah nama saya itu. Jadi dari Batu Puru sambil bacain nama gitu Jadi kan. gelisah lah ya dari awal waktu keterima nggak ini? Terima nggak sampai rumah gimana nih gitu kan waktu penerimaan mahasiswa baru itu kan. Begitu udah sekitar 200 meter sampai rumah ketemu nama Ketemu, saya. ya. Teriak saya. Di depan rumah. Iya, teriak terus lari ke rumah. Terus, Mama, papa, alhamdulillah gitu. Ini ternyata emang seneng itu ya. terus malamnya korannya jadi alas tidur ya. Ya lupa saya clipping ya. Oh di clipping. Lupa banget tuh. Lampung Pos waktu itu saya beli itu. Pokoknya itu ternyata ya bangganya kalau kita udah Ada nama kita ngerjain di situ sesuatu dengan berat kan waktu itu pendaftarannya juga Iya. susah, belum online, terus ngantri-ngantri, ujian juga berat. Ini kan pas keterima. masuk waktu kuliah, masuk waktu ke kuliah. FISIP ya. FISIP. Nah begitu juga mungkin ya itu kalau daftar PNS sudah susah gitu terus keterima ya mungkin Ya mungkin perasaannya senangnya gembira gimana lokal. ya? Gembira ria, gembira lokal. Kebun binatang. Berbinatang belok. Saya kelak ya. Iya bener itu. Jadi wah ternyata begitu rasanya. Seneng lari saya itu. Terus besoknya malam besoknya syukuran. Wih, ada syukuran segala. Syukuran lulus Unila itu pamer sama Ini mungkin- pamer sama tetangga. Baru masuk padahal belum lulus ya. Iya pamer sama teman-teman satu RT apa satu Mungkin dusun. ini di keluarga baru Anda ya yang kuliah ya. Kalau dari sepupu-sepupu ada sih. Iya kan udah sepupu, kuliah. maksudnya keluarga intinya kan Iya karena saya yang anak tua anak kan. pertama. Nah, jadi ini pertama anak kuliah. pertama, terus bapak saya juga cuma lulusan STM, ibu saya lulusan SD. Ya alhamdulillah bangga sih waktu itu. Ya saya sih terima kasih atas dukungan semuanya. Jadi kayak malah dapat penghargaan inbox apa award. Iya benar itu beda banget kerasa banget gitu rasanya. Tapi memang ya segala tes itu memang menegangkan. Menegangkan Apapun tesnya, mau tes Apapun tes. sekolah, mau tes kuliah, universitas, mau tes kerjaan juga, tes kerjaan. termasuk tes SIM juga menegangkan. Pernah tes sih? Tidak dong. Saya tes loh. Pernah tes? Tes. Ikut tes. Saya malah pengen rasanya saya. Berarti ada jalur. Jalur. Oke, gini ya tes itu. Jadi daftar terus Itu daftarnya langsung ke lokasi. saya ke Polres Mhm. Selatan waktu itu daftar terus ngisi-ngisi formulir terus ada lampiran surat keterangan kesehatan, ikut tes tertulis ya, Tertulisnya sama tes praktek ya. praktek naik motor tuh. Yang angka 8 itu bukan? Iya ya pasti yang kayak gitu-gitu tuh. Jadi pas lulus SIM-nya wah alhamdulillah seneng juga gitu. Itu sekali tes langsung lulus. Alhamdulillah langsung lulus. Itu nyogok berapa? Enggak dong. Ya lulus Enggak. resmi ya. Cuman ngedipin mata aja. Ding, ding. Waktu itu bener-bener tes dan bayar secara resmi. Jadi nggak perlu pakai calo-calo gitu. Iya gitu. Dan sebelum tes itu saya
menghubungi kolega. Oh, Enggak, itu emang tes bener ya, tes Murni gitu. ya? Murni tesnya, tapi kepastiannya sudah dipastikan sama si Murni. sama si Murni. Yanti? Oh enggak ada ya kita. Kenapa tiba-tiba Yanti? Oh katanya ini, Pras juga keluar dari PWK Oh ya? iya itu kemarin ya update di Instagram dia. Boleh PWK kalau mau meng-hire kita, Mm-mm. ya mungkin Pras sudah naik, dengan kita ini turun gitu. Turun ke bawah. Subscribe-nya langsung banyak hilang. Itu ya tes. Ada lagi tes. Apa tuh? Jadi ada dulu kiper sepak bola, Hmm? dia itu habis tes jadi kipernya MU, Gimana? Fabian Barthez. Ini sebenarnya pengen sih ngedit muka yang wah gitu. Cuman kita keterbatasan sumber daya. Tolonglah ada editor yang mau membantu kita ini. Barthez lagi. Fabian Barthez. Aduh, saya tadi mikir Charles Puyol ya. Gak nyampe Nggak tapi ya. nyampe. Aneh sih emang sih. YouTube kita ini udah yang nonton banyak loh. Iya, yang love terus tiap komen. Tapi nontonnya selihat saya grafiknya itu cuman 1,3 menit. Oh di awal Di doang. awal. Ini apa orang dua ini blow on amat ini langsung. Itu pas dari pembukaan aja udah nggak meyakinkan. Jadi langsung di remove. Ganti sama dia. Iya. Jadi konten Mobile Legends dia nonton. Lebih menarik itu sih kayaknya. Terus subscribe juga alhamdulillah naik. Naik. Nggak keteng 1-2 orang. Iya, ada. Itu juga mohon ya bantuan. Itu juga nge-share-nya sampai ke semua grup dia. Semua grup saya share itu. Walaupun grupnya ternyata udah nggak aktif. Serius. Jadi saya itu pernah nge-share ke grup. Itu sharingnya tuh yang saya share aja itu, nggak ada yang lain. Views-nya ya? Iya, bukan. Apa namanya, konten yang di-share di grup itu konten-konten yang saya share aja. Oh, nggak ada pergerakan. Nggak gitu. ada, yang lain nggak pernah ada yang nge-share, terus nggak ada yang nge-like juga gitu. Grupnya udah banyak sawangnya itu ya grupnya. Tapi padahal ininya banyak loh, ribuan orang loh. Isinya. Iya, ini anggotanya. Tapi orang-orang tua bro, orang tua sekarang Iya sih. kebanyakan meninggalkan Facebook. Justru malah orang tua sekarang pada pakai Facebook yang pro itu. Iya kan itu buat baru. Mungkin. itu baru ya? Mungkin dia mungkin buat akun baru. Iya, mungkin mereka sekarang lebih seneng merekanya tampil daripada mereka ngelihat Iya. konten orang. Serius itu, dan itu ya banyak juga teman-teman yang udah menghasilkan sih katanya. Mm-mm. Nanti kita bahas itu Kita nanti. juga ya bahas itu. Itu aja dulu mungkin obrolan kita malam ini. Itu aja. Kita konten nyoba mic, tes mic. Tes mic. Semoga nanti kedepannya kita lebih baik lagi ya dari Kita bisa minjam lagi mic. dari segi tampilan, suara, atau dari segi yang Iya. lain-lain lah. Dan narasumber yang pasti. Mm. Itu aja. Udah cukup. Terima kasih udah nonton kami. Tunggu di konten kami berikutnya. Tetap di Natarisme.